Belitung, Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung. Di sini saya akan membahas mengenai tugas online yang diberikan dosen saya tentang hukum laut internasional, yang dimana penugasan tersebut itu terdiri dari pengertian danau, sungai, rawa, dan waduk kira-kira masuk ke zona apa. Nah, sebelum saya masuk ke penugasan tersebut, baiknya saya akan membacakan pendahuluan tentang hukum laut internasional tersebut. Nah, di sini saya akan membacakan tentang pendahuluan hukum internasional tersebut. Penegakan hukum di perairan Indonesia. 1. Pendahuluan. Sebagaimana disebut dalam Undang-Undang tahun 1945, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Sebelum disahkannya Konvensi PBB tentang hukum laut pada tanggal 10 Desember 1982 di Monotek Bay, Jamaika, negara Indonesia merupakan negara pantai. Sebagai implementasi keikutsertaan Indonesia dalam Konvensi 1 Hukum Laut Jenewa 1958, pemerintah Indonesia pada saat itu mengundangkan Undang-Undang Nomor 4 PRP tahun 1960 tentang perairan Indonesia. Berdasarkan Perpu peraturan perundang-undangan tersebut, wilayah perairan Indonesia mencakup laut teritorial Indonesia dan perairan pedalaman Indonesia. Akan tetapi dengan disahkannya Konvensi PBB yang salah satu substansinya mengatur rezim baru dalam hukum laut, yaitu tentang negara kepulauan, dan Indonesia telah mengesahkan konvensi tersebut dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, maka negara Indonesia berubah statusnya menjadi negara kepulauan. Sebagai implementasi keikutsertaan Indonesia dalam Konvensi PBB tentang hukum laut, pemerintah Indonesia pada tanggal 8 Agustus 1996 telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang perairan Indonesia. Sesuai dengan ketentuan Konvensi dan Undang-Undang Perairan Indonesia ini, maka perairan Indonesia meliputi laut teritorial hingga perairan kepulauan Indonesia dan perairan pedalaman Indonesia. Perairan ini yang mencakup ruang udara di atasnya, daerah dasar laut di bawahnya menurut ketentuan Undang-Undang Perairan Indonesia, tunduk dan berada di bawah kedaulatan negara Indonesia. Di samping itu, mengatur rezim negara kepulauan. Konvensi PBB tentang hukum laut juga mengatur rezim baru tentang zona eksklusif atau Z, yang idealnya lebih lebar 200 mil laut dari garis pangkal dan juga landasan kontinen, ya. Dengan diakui Z ini dan juga landasan kontinen, maka negara Indonesia memiliki hak berdaulat atas zona ekonomi eksklusif Indonesia atau Z yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983, dan memiliki hak berdaulat atas zona tambahan serta hak berdaulat atas di dasar laut dan tanah di bawahnya yang berada di laut teritorial Indonesia yang landasan kontinen Indonesia. Di samping itu, luas wilayah laut Indonesia menjadi 5 juta km persegi yang terbagi atas 3 juta km persegi merupakan Z dan 2 juta km persegi merupakan laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia. Perairan Indonesia yang meliputi laut teritorial, perairan pedalaman, perairan kepulauan laut, zona ekonomi eksklusif, dan landasan kontinen Indonesia, baik permukaan lautnya, daerah perairannya maupun daerah dasar laut dan tanah di bawahnya, memiliki manfaat atau fungsi yang sangat besar. Menurut penulis atau ahli hukum lainnya, secara umum fungsi atau manfaat laut ini antara lain sebagai berikut. 1. Sebagai sumber kekayaan alam. 2. Sebagai sarana lalu lintas kapal dan transportasi. 3. Sebagai sarana kepelabuhanan. 4. Sebagai sarana rekreasi. 5. Sebagai sarana untuk memasang kabel dan pipa bawah laut. 6. Sebagai sarana untuk melakukan penelitian ilmiah ke lautan. 7. Sebagai sarana untuk membuang limbah dalam arti negatif. 8. Sebagai sarana pertempuran dan menundukkan lawan. Nah, ada 8 tersebut yang mengenai wilayah perairan Indonesia atau wilayah perairan yang tunduk di bawah kedaulatan negara Indonesia. Nah, maka dari penugasan online tersebut, danau, sungai, rawa, dan waduk kira-kira masuk zona apa?
Seperti yang saya ketahui, zona danau, sungai, waduk, dan rawa dalam hukum laut internasional. Berdasarkan hukum laut internasional, danau, sungai, waduk, dan rawa dikategorikan sebagai perairan pendalaman atau internal waters dan tunduk pada kedaulatan penuh negara pantai. Berikut ini penjelasannya mengenai zona danau, sungai, waduk, dan rawa dalam hukum laut internasional. 1. Perairan pendalaman. Perairan pendalaman adalah semua perairan yang terletak di darat sisi laut dari garis dasar, termasuk danau, sungai, waduk, dan rawa. Perairan ini berada di bawah kedaulatan penuh negara pantai, yang berarti negara pantai memiliki hak eksklusif untuk mengatur, menggunakan, dan mengeksplorasi sumber daya alam di dalamnya. 2. Danau. Danau yang terletak di daratan negara pantai termasuk dalam kategori perairan pendalaman. Negara pantai memiliki hak penuh untuk mengatur dan mengelola danau tersebut, termasuk penggunaan airnya, penangkapan ikan, dan navigasi. 3. Sungai. Sungai yang mengalir di wilayah negara pantai termasuk bagian hilirnya yang terhubung dengan laut juga termasuk dalam perairan pendalaman negara pantai. Memiliki hak penuh untuk mengatur dan mengelola sungai tersebut, termasuk penggunaan airnya, navigasi, dan pembangunan bendungan. 4. Waduk. Waduk yang dibuat di daratan negara pantai juga termasuk dalam perairan pendalaman. Negara pantai memiliki hak penuh untuk mengatur dan mengelola waduk tersebut, termasuk penggunaan airnya, penangkapan ikan, dan rekreasi. 5. Rawa. Rawa yang terletak di daratan negara pantai termasuk dalam kategori perairan pendalaman. Negara pantai memiliki hak penuh untuk mengatur dan mengelola rawa tersebut, termasuk penggunaan airnya, penangkapan ikan, dan pelestarian lingkungan. Pada beberapa kasus, danau, sungai, dan rawa dapat dikategorikan sebagai perairan internasional. Danau yang terletak di perbatasan dua negara atau lebih, sedangkan sungai yang mengalir melalui wilayah dua negara atau lebih, sedangkan rawa yang terhubung dengan laut dan digunakan untuk navigasi internasional. Nah, dalam kasus-kasus tersebut, pengaturan dan pengelolaan perairan tersebut harus dilakukan berdasarkan kesepakatan antara negara-negara yang terikat. Dalam kesimpulan tersebut, danau, sungai, waduk, dan rawa pada umumnya termasuk dalam kategori perairan pendalaman dan tunduk pada kedaulatan penuh negara pantai. Negara pantai memiliki hak eksklusif untuk mengatur, menggunakan, dan mengeksplorasi sumber daya alam di perairan tersebut. Sekian dan terima kasih penyampaian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata dan kurang mengenankan dalam menjelaskan materinya. Sekian dan terima kasih.